yang bakalan muncul dalam waktu dekat buat kalian semua teman-teman Aquarius ya. Kita bakalan baca nih di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, General Timeless Reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pasti jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita, 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget memilih sesuai dengan intuisinya kalian mengarahkan kemana ya. Tapi buat kalian yang maunya nggak milih boleh juga teman-teman ya. Jadi boleh mendengarkan 3-3-nya, karena siapa tahu ya ternyata 3-3-nya ini semua yang dibaca ini adalah semuanya muncul gitu loh dalam hidupnya kamu. Nah ya, alright ya, buat teman-teman Aquarius yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kalian kontak email teman-teman oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman conditionnya berlaku ya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel kedua dan ketiga ya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe ya. Di channel yang ketiga adalah channel yang dibuat sesuai dengan requestannya kalian teman-teman ya. Gimana caranya supaya bisa menerapi diri sendiri tanpa bantuan orang lain gitu kan. Dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya, bisa memperbaiki situasi dan kondisi yang ada di kehidupan kalian supaya jauh lebih baik ya. Di sana sudah dibikin beberapa video ya. Silahkan kalian menuju ke sana teman-teman, putar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian dan rasakan manfaatnya. Kalau misalkan kalian bisa konsisten setiap hari mendengarkan minimal 21 hari ya, kalian bakalan banget kerasa ya manfaatnya itu seperti apa. Oke ya. Yuk sekarang kita baca Aquarius ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and give a positive comment, so I will play a beautiful word for you. 3 ya, kita lihat. Ini adalah yang pertama. Kalian boleh pilih ya. Ini adalah yang kedua dan yang ketiga. Oke. Kalian boleh pilih terlebih dahulu ya. Menuju kemanakah intuisinya kalian mengarahkan? Kita lihat ya. Kita lihat untuk yang pertama ya teman-teman ya. Kita lihat untuk yang pertama ada Leo. Siapa yang bakalan muncul? Sionya adalah Leo ya, atau zodiaknya bisa zodiaknya adalah Leo. Sionya bisa jadi adalah sio monyet ya, atau sio monyet ya, antara dua itu teman-teman. Orangnya kayak gimana? Kalau dibilang orangnya egois ya, orangnya egois. Artinya orang yang sebenarnya kalau dibilang baik-baik gitu kan, cuman center of attention dari segala sesuatu hal kalau misalkan ada dia ya, itu harus dia gitu loh teman-teman ya, harus dia. Jadi nggak bisa diduakan perhatiannya, itu nggak bisa gitu. Diduakan dalam artian bukan yang negatif ya teman-teman ya, seperti itu. Orang yang maskulin, yang cukup maskulin tapi berani. Kalau misalkan maskulin berani ya, dan suka ngambil tanggung jawab ya. Kalau misalkan kerja itu ya dia bakalan tanggung jawab sampai kelar gitu ya. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya, seperti itu. Terus hangat sih sebenarnya kalau misalkan kamu udah kenal sama dia ya, cuman ya memang pembicaraannya dia akan seputar dia aja ya. Gampang terbawa emosi ya, apalagi kalau misalkan kamu menyangkut tentang egonya dia ya. Ini orang juga suka maksain sesuatu hal. Ya, maksa keadaan juga ya, egonya terlalu berlebihan juga ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat juga ini orang yang kayak gimana ya. Ini orang yang di depan ya. Kalau dibilang di depan dan di belakang ya, ini agak agak sedikit berbeda teman-teman ya. Berbedanya gini, kalau ada yang mendadak dan itu dia melihat itu sebagai satu peluang, dia bisa ganti gitu loh, bisa berubah arah ya. Jadi ini kudu memang orangnya agak sedikit kurang fokus ya. Jadi kalau misalkan melakukan banyak hal yang berbeda, ini fokusnya agak sedikit bisa
bisa melenceng lah ibaratnya kayak gitu. Memang tapi yang dikerjain dia banyak ya, karena suka maksa ya, suka maksain diri, suka maksain keadaan, jadi malah jadi capek gitu. Yang lihatnya juga capek ya, ini orangnya kayak begini sih. Suka maksa. Oke, ya kita lihat apakah dia sengaja ketemu sama kamu ya, apakah dia sengaja bertemu dengan kamu dan alasan ketemunya apa ya. Sengaja sih ya, karena dia masih bingung sama sesuatu hal, dia mau bertanya sama sesuatu hal, dia mau bertanya sama kamu tentang sesuatu hal supaya ada titik cerah ya dari pertanyaan-pertanyaannya dia. Seperti itu. Jadi mau memantapkan, mau menanyakan sama kamu tentang satu atau dua hal yang membuat dirinya dia tuh jadi kayak mau mantep lah, memilih sesuatu hal kayak gitu ya. Lalu kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan atau respon yang sebaiknya kamu ambil. Minta waktu teman-teman ya, minta waktu. Berikan diri kamu sendiri waktu ya untuk memikirkan ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dia. Dalam artian jangan terlalu terburu-buru untuk menjawab ya, karena kalau misalkan dilihat di sini bisa jadi ya kamu masih punya luka lama atau memori-memori yang lama yang mungkin masih menyakitkan gitu buat kamu ya. Jadi jangan terburu-buru dalam melangkah ya, step by step aja teman-teman ya, karena kalau misalkan keburu-buru nanti end up-nya juga kurang bagus ya untuk kalian ya. Oke teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita pertama ya. Selanjutnya kita bakalan menuju yang kedua. Yang kedua ini ada Leo ya, Leo atau sionya sama ya, sio monyet. Yang pertama masih sama nih teman-teman ya, dan bisa jadi ini adalah orang yang sama karena ya ada kemungkinan ini bolak-balik ketemu sama kamu ya, bolak-balik. Ini orangnya juga emosian ya, orangnya cukup emosian, orangnya itu disiplin ya. Apa adanya, fair. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka ya. Tapi cukup introvert teman-teman ya, cukup introvert. Agak sedikit berbeda, tapi coba kita lihat ya teman-teman ya. Coba kita lihat karena ini ada cerita-cerita ini orangnya bolak-balik terus ya sama kamu, on off. Bisa jadi ini adalah hubungan-hubungan yang on off ya, memungkinkan ya teman-teman ya, seperti itu. Orangnya susah move on. Saking setianya dia itu pribadi yang memang susah move on. Semua pingin dia selesaiin sendiri, dia gak mau minta bantuan, gak mau minta tolong gitu kan. Tapi malah justru kadang-kadang malah ngerepotin gitu ya. Kadang kayak gitu ya orang kan bilangnya, gak usah deh aku bisa sendiri gitu kan ya, gak usah deh aku bisa sendiri gitu. Tapi end up-nya ntar ujung-ujungnya juga malah pas waktu berantakan baru minta tolong gitu. Nah ini dia nih teman-teman ya, selalu jatuh di lubang yang sama, selalu melakukan kesalahan yang sama orang ini. Oke, sengaja gak ketemu sama kamu? Sengaja ya, sengaja banget. Dan apa sih tujuannya dia ketemu sama kamu ya? Tujuannya dia ketemu sama kamu adalah ya dia mau meyakinkan ke kamu bahwa dia itu akan melakukan perubahan supaya bisa bersama dengan kamu ya. Dia menyadari banyak hal gitu kan ketika gak bersama dengan kamu, dan pingin yang namanya keluar dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik juga ya dengan berada dengan kamu, ibaratnya bolak-balik. Ini cerita memang dia susah move on ya dari kamu ya teman-teman ya, entah kenapa ya. Jadi hidupnya dia kayak membuntuti kamu terus gitu gak sih ya. Tapi dia berjanji bahwa dia mau berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Seperti itu, entah itu janji yang kesekian kali atau bagaimana ya, seperti itu. Nah respon kalian itu seperti apa ya? Sebaiknya ya belajar untuk melihat kekuatan dalam diri. Artinya ya gak usah underestimate sama diri kamu sendiri teman-teman ya. Kalau kamu bisa melihat segala sesuatu itu dengan jernih, maka alam semesta ini bakalan bisa memperlihatkan kamu jalan yang terbaik itu seperti apa. Setelaten apa sih kamu akan menghadapi dia gitu kan, kalau misalkan kamu kembali lagi sama dia. Nah, kalau emang kamu bisa dan kamu merasa bahwa itu adalah hal yang baik dan kamu bisa bersabar ya
untuk menghadapi segala sesuatu hal yang mungkin akan terjadi pola atau keulang lagi lah yang sama gitu kan. Ya nggak apa-apa, dijalanin aja gitu. Tapi kalau memang udah enggak ya ayo mantepin diri gitu ya, mantepin diri dan melihat ya seberapa sih kuat gitu kan ya kita untuk bisa memutuskan hal-hal yang mungkin selama ini bikin kita ragu ya. Seperti itu. Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju kartu yang ketiga ya. Kartu yang ketiga Aquarius atau sionya sio macan ya. Seperti itu. Ini orangnya kayak gimana? Orangnya itu nggak mau diatur, susah diatur, nggak mau dikekang pula ya, karena memangnya orangnya memang sebebas itu ya teman-teman ya, bebas untuk dirinya dia sendiri loh ya, dia nggak mau diatur atau dikekang sama orang lain, tapi dia juga nggak akan yang namanya mengatur dan mengekang orang lain ya. Dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri dan dia nggak mau diatur-atur sama orang lain ya. Ini orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri, cukup tanggung jawab ya kalau sama masalahnya dia sendiri ya teman-teman ya. Kalau masalahnya orang lain mah dia nggak akan menanggung itu ya, seperti itu. Dan ini orang yang cukup punya pandangan visi yang baik dalam hidupnya, dia gampang bergaul pula ya sama orang, mungkin karena dia nggak kepoan ya, dan dia tahu cara bergaul dengan baik ya, nggak kepoan, karena orang malas banget pasti berteman sama orang yang kepoan, sosok baik di depan gitu kan ya, padahal di belakang wes ya kayak gitu banget. Nah ini nggak sih, orang ini nggak terlalu peduli sama hidupnya orang ya, terserah pokoknya kamu sama aku baik ya udah, aku juga akan baik sama kamu ya, ibaratnya the end of story-nya kayak begitu. Walaupun mungkin masa lalunya tidak mengenakan atau kayak gimana, pokoknya as long as kamu hubungannya baik sama aku ya, aku bakalan tutup mata tutup telinga gitu, mau orang bilangnya kayak apa ya. Seperti itu. Nekat, ini orangnya nekat ya, dan nggak mendengarkan kalau orang bicara. Nekat banget ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, dia tuh sengaja gak sih ketemu sama kamu ya, sengaja apa enggak ketemu sama kamu. Oke, kalau dibilang sih enggak ya teman-teman ya, enggak sengaja sih ketemu. Ini orangnya benteng pertahanannya juga kuat ya, benteng pertahanannya juga kuat. Jadi karena mungkin dulunya pernah yang namanya merasa ditolak di satu komunitas atau di satu lingkungan gitu kan, jadi makanya dia memutuskan untuk mandiri banget ya, seperti itu. Oke, nggak sengaja sih ketemunya ya. Kita lihat alam semesta ini ya menginginkan kamu belajar apa sih dari ketemu sama dia ini ya. Kita lihat di sini belajar untuk tidak memegang, artinya nggak controlling segala sesuatu hal itu menurut kamu tuh bener gitu loh teman-teman ya. Belajar dari dia untuk lebih go with the flow dengan hidup gitu kan, nggak harus yang namanya kamu maksa sesuatu hal. Yang penting ya kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya, hasilnya dilepaskan dan belajar untuk menikmati hidup gitu. Hidup kamu tidak yang namanya bergantung pada orang lain, hidup kamu adalah bergantung pada diri kamu sendiri. Mau merespon seperti apa, mau kayak gimana ya, itu akan menentukan hidup kamu akan seperti apa. Nah belajar dari sana ya. Lalu selanjutnya, apa yang sebaiknya kamu lakukan atau merespon dia itu kayak gimana ya. Nggak perlu takut sih ya sama hidup teman-teman. Orang baru yang hadir dalam kehidupan kita atau orang lama yang hadir dalam kehidupan kita, mereka pasti akan memberikan pemahaman atau pembelajaran yang macam-macam. Nah ya, jangan lewatkan pembelajarannya ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu, cerita 1, 2, dan 3, dan semoga ketemu dengan orang-orang baik, dan yang muncul adalah orang-orang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya, semuanya merespon dengan baik, dan kamu pun juga ya semuanya dapat pengalaman yang baik pula. Gimana caranya ya supaya dapat yang baik-baik begitu kak gitu kan? Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dengarkan berulang-ulang sesuai dengan apa yang memang kalian butuhkan di videonya Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Seperti itu teman-teman, dan dengarkan berulang-ulang ya. Selagi tidak berkendara itu aman ya. Minimal 21 hari sebenarnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi ya next video ya, di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.